Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus berupaya mencegah persebaran COVID-19 gelombang ketiga yang diprediksi akan terjadi pada bulan Desember dan Januari 2022. Kali ini BNPB memberikan pelatihan kepada relawan COVID-19 di Malang Raya yang nantinya bertugas mengedukasi masyarakat untuk mencegah persebaran COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan pelatihan kepada relawan Satgas COVID-19 di Malang Raya. Total 1.000 orang Satgas COVID-19 di Malang Raya yang dilatih. Relawan yang dilatih tersebut nantinya akan diturunkan ke tengah masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Deputi Pencegahan COVID-19 BNPB Prasinta Dewi mengatakan, pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas relawan Satgas COVID-19 di Malang Raya. Satgas tersebut nantinya akan mengedukasi masyarakat dalam menerapkan 3M dan 3T, sehingga upaya pencegahan COVID-19 berjalan efektif. Selain itu, pelatihan bagi relawan Satgas COVID-19 di Malang ini merupakan salah satu upaya untuk memutus persebaran COVID-19 gelombang ketiga yang diprediksi akan terjadi pada bulan Desember hingga Januari 2022. Sementara masyarakat juga dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga persebaran COVID-19 tidak kembali meningkat. Ini adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas relawan agar mereka dapat mengedukasi masyarakat di dalam pelaksanaan 3M dan 3T. Nah, kita harapkan bahwa bagaimana relawan itu bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak takut. Nah, intinya begitu, dan pelaksanaan 3M, 3T ini kita harapkan dapat memutuskan rantai penularan COVID-19. Ya, nantinya relawan kan akan berada di dalam masyarakat. Dia secara ini harinya dia akan berinteraksi dengan masyarakat dan tentunya akan mengedukasi masyarakat terhadap pelaksanaan dari 3M dan 3T. Pelatihan relawan ini apakah sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga penularan COVID ini? Iya, kita dalam upaya untuk memutus rantai penularan ya, sehingga tidak menyebar COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Tingginya intensitas hujan di Kota Malang di awal musim penghujan membuat sejumlah genangan air di beberapa titik di Kota Malang yang dikeluhkan masyarakat. Untuk mencegah agar tidak terjadi genangan air saat hujan, BPBD Kota Malang melakukan antisipasi banjir di 18 titik di Kota Malang dengan dilakukan pengangkatan sedimentasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang terus berupaya mengantisipasi terjadinya genangan air saat hujan mengguyur Kota Malang. Kepala BPBD Kota Malang Ali Mulyanto mengatakan bahwa pergantian musim panas ke musim hujan yang juga diprediksi akan ada badai El Nina, BPBD terus melakukan upaya agar tidak terjadi genangan air di Kota Malang. Antisipasi yang menjadi perhatian BPBD ada di 18 titik di Kota Malang, seperti di Jalan Bondowoso, Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno-Hatta, Bareng, Jalan IR Rais, Jalan Lejen Sutoyo, Jalan Raden Intan hingga Sawo Jajar. BPBD bekerjasama dengan berbagai pihak, dalam hal ini TNI, Polri juga melakukan pengangkatan sampah dan sedimentasi dari drainase agar aliran air menjadi lancar. Selain mengangkat sampah dan sedimentasi, BPBD juga melakukan penertiban pohon yang dinilai rawan tumbang. Sedang proses perubahan ya, dari musim kemarau ke musim hujan sangat luar biasa. Nanti akan ada La Nina juga, hidrometeorologi. Jadi hidro itu air, meteor itu benda langit, jadi banyu langit istilahnya. Jadi ini nanti akan ada di Kota Malang ada 18 titik yang diwadahi. Mulai dari Sardo, kemudian di Jalan Bondowoso, di Bareng Gang 2 atau IRAIS, kemudian Soekarno-Hatta, masuk di Kedawung, Ahmad Yani, Lejen Sutoyo, kemudian di Carrefour ya, sebelahnya Carrefour, karena sebelahnya Carrefour juga bahaya, kemudian di Raden Intan sampai di Sawo Jajar. Jadi ada 18 titik itu. Apa yang harus dilakukan adalah kami dari tim, kita tidak hanya BPBD tapi juga sebagai yang disampaikan tadi adalah Pentaheli, kita bersama-sama. Pemerintah ini juga pemerintahnya adalah dari TNI Polri, dari Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen dari DPR dan juga DLH, yaitu untuk mencegah daripada banjir, mengurangi risiko bencana. Jadi dengan angkat gerakan angkat sampah dan sedimen. Nah, ini harapannya.
Simon Alfredo melaporkan. Melimpahnya bawang merah di pasaran masih berdampak pada turunnya harga jual di tingkat petani. Saat ini bawang merah kering untuk kualitas bagus berada di kisaran Rp9.000 per kilogram. Tidak hanya itu, volume hasil panen juga berkurang akibat terkendala cuaca. Harga bawang merah ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang masih berada di kisaran di atas Rp20.000 per kilogram. Saat ini harga bawang merah ikut terdampak bersamaan dengan turunnya harga sayuran di pasaran, dan untuk bawang merah baru panen di kisaran harga 6 ribuan, dan bawang merah di tingkat petani di Kota Batu berada di kisaran harga 9 sampai 20 ribuan per kilogram untuk kualitas bagus. Turunnya harga bawang merah ini salah satunya karena stok melimpah di pasaran di mana sentra-sentra penghasil bawang sedang banyak panen bawang baik di wilayah Malang, Probolinggo, Nganjuk, dan beberapa daerah lainnya di Jawa Tengah. Menurut salah seorang petani di Torong, Rejo Batu menjelaskan, harga jual bawang merah di tingkat petani ini sejak 1 bulanan lalu sudah di bawah Rp10.000 per kilogram. Berbeda dengan tahun lalu yang masih di kisaran harga 20 ribuan. Hal ini berdampak pada kerugian petani karena hasil panen tidak bisa menutupi biaya pengeluaran yang semakin meningkat. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen bawang merah yang hasilnya berkurang akibat terkendala faktor cuaca. Para petani berharap harga bawang merah ini bisa ada kenaikan, mengingat harga obat-obatan melambung tinggi dan harga pupuk non-subsidi yang semakin meningkat. Sekarang di petani lagi anjlok ini. Lihat kamera, Pak. Iya, berapa sekarang? Kalau yang segini ini Ya. kemarin ditawar hanya 6.000 sampai 7.000. Ini masih basah ya? Ya. Tapi kalau yang kering berapa? Kalau yang kering mungkin sekitar 10 sampai 9. 9, Pak. Pas Ya. sejak kapan tuh turunnya harga ini, Pak? Sudah agak lama ini, Pak. Mm-mm. Bawang merah ini tahun ini sekarang lagi agak kurang gairah. bersahabat sama petani. Petani, Pak ya? Tidak seimbang sama pupuk, sama pestisida yang sekarang lagi melambung tinggi. Oh, tinggi, Pak ya? Pak, ini pengaruhnya karena apa? Banyak yang panen dari luar apa gimana yang masuk? Ya yang jelas kemarin dampak Probolinggo. pandemi jelas. Ya, Dampak. Terus sekarang di daerah-daerah lain kan sudah Kayak Nganjuk ya? bisa tanam ya, terutama Nganjuk. Ya, Tapi kalau Nganjuk dari dulu sih sebenarnya bisa-bisa aja. ya. Nganjuk sama sini seimbang. Mm-mm. Tapi sekarang daerah-daerah yang tidak pernah tanam, Oh, sekarang gitu? sudah mulai nanam. Oh gitu, Pak ya? Tanam. Hmm. Sekarang contohnya Jawa Tengah Ya. yang tidak pernah tanam bawang merah sekarang sudah mulai banyak. Dulu kan cuma tanam. Brebes aja ya, yang Ya, tengah. dulu kan Malang, Ya. Nganjuk, Brebes, sama Ya. Probolinggo. Tapi sekarang di daerah-daerah tertentu sudah banyak. Pak, dengan harga segitu gimana, Pak? Masih berat apa gimana Ya tuh? berat sekali kalau untuk Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mewujudkan lingkungan yang asri, lestari, dan bermanfaat bagi warga masyarakat, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan restorasi ekosistem. Upaya pemulihan lingkungan dengan restorasi pohon dan juga pelepasan ikan endemik Kota Batu, Tombro Punten di Sungai Tematik Sidomulyo, Minggu 31 Oktober 2021. Kegiatan restorasi ekosistem merupakan upaya pemulihan lingkungan agar lingkungan menjadi asri, lestari, dan bermanfaat bagi warga masyarakat. Kegiatan restorasi ekosistem ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, beserta Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aris Setiawan, Kapolres Batu AKBP I Nyoman Yogi Hermawan SIK, Wakil Ketua DPRD Nur Rohman, Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud, dan Perwira Penghubung Kodim 0818 Mayor CZI Widakdo. Acara diawali dengan penggunungan pita di kawasan Sungai Tematik Sidomulyo yang menjadi tempat pemeliharaan ikan koi dan juga ikan endemik asli Batu, Tombro Punten. Sungai Tematik ini merupakan upaya pemanfaatan sungai dan budidaya ikan selain untuk kesejahteraan masyarakat, juga sebagai tolak ukur tingkat kualitas air. Pada kegiatan restorasi ekosistem ini, Wali Kota Batu bersama jajaran melepaskan ikan Tombro Punten untuk dibudidayakan. Ikan seberat 2,5 kg ini merupakan ikan indukan yang siap berkembang biak. Kegiatan restorasi ekosistem juga dilanjutkan ke Pondok Pesantren Mambaul Ulum Sidomulyo untuk melaksanakan penandatanganan MOU pemerintah Kota Batu dengan PT Zero Lim Tekno terkait peningkatan SDM lokal dan pengelolaan sampah serta limbah minyak jelantah, serta penandatanganan MOU pemerintah Kota Batu dengan kantor Kemenak Kota Batu terkait pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup
di sekolah, serta pendampingan kegiatan ramah lingkungan di pondok pesantren. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap dengan kegiatan restorasi ekosistem dan restorasi pohon ini, pohon yang ditanam bisa tumbuh subur, menciptakan lingkungan yang asri dan lestari. Acara dilanjutkan dengan restorasi pohon di Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu, yang sudah ditanam dalam program Satu Nama Satu Pohon, dengan pemberian pupuk dan penyiraman. Ini adalah kegiatan lingkungan yang komprehensif ya, yang alhamdulillah ini yang paling saya sangat bersyukur ini pesantren ikut menjadi pionir di sini. Mudah-mudahan dengan bukan hanya masyarakat, tapi seluruh stakeholder yang ada itu menjadikan program restorasi ini bisa berjalan dengan cepat, lancar, dan berhasil. Ketika itu bisa, jadi kan ada syaratnya, artinya tidak terlalu curam dan sebagainya. Di Batu ada beberapa tempat, di Sidomulyo ada, di Giripurno, juga di tempat lain, di Pendem ya, Pendem ada. Jadi alhamdulillah masyarakat itu sudah punya program yang sangat positif, yaitu membuat kali ini bersih, bukan hanya membersihkan tetapi juga melakukan hal-hal yang bisa memberi kehidupan lebih. Iwan Hikmawan melaporkan. Memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kota Batu menyelenggarakan dialog kebangsaan berjudul Peran Serta Santri di Era Global, menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama, bertempat di kantor PCNU Kota Batu. Kegiatan dialog kebangsaan ini merupakan puncak dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 di Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Roy Suryah PCNU Kota Batu Kiai Haji Abdullah Tahir, Ketua PCNU Kota Batu Haji Ahmad Budiono beserta jajaran pengurus, Kepala Kantor Kemenak Kota Batu Dr. Andes Imam Turmuji, para kiai, ulama dan tokoh masyarakat, Badan Otonom NU, perwakilan Forkopimda Kota Batu dan undangan lainnya. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan menyanyikan lagu Subhanul Waton dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua PCNU Kota Batu Haji Ahmad Budiono. Dalam sambutannya, mengungkapkan pentingnya peranan santri dan warga masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Mudah-mudahan dengan sinergitas ini Pak Wali nanti kita di Batu, warga NU, warga masyarakat Kota Batu pada umumnya harus tetap menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Sehingga dengan demikian ini akan menjadi keberhasilan kita sesuai dengan tujuan didirikannya pemerintah Kota Batu 20 tahun yang lalu dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Batu menuju Kota Batu yang bal-balun daripada amin ya rabbal alamin. Sementara itu dalam sambutannya Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menjelaskan bahwa santri senantiasa melakukan gerakan perubahan dan inovasi untuk kemaslahatan umat dan mengajak para santri untuk bersama-sama membangun Kota Batu dan Indonesia. Memasuki acara dialog kebangsaan dengan tema peran santri di era global menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama. Menghadirkan narasumber Kiai Haji Yahya Khalil Syakut dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan moderator oleh Gus Abdul Salam Syahib dari pengurus wilayah NU Jawa Timur. Dalam paparannya, narasumber menjelaskan peran santri di era global dan tantangannya ke depan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sempat vakum akibat pandemi COVID-19, kompetisi skateboard di Indonesia kembali digelar. Kompetisi skateboard nasional ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang kompetisi skateboard nasional ini merupakan yang pertama kali digelar setelah hampir 2 tahun COVID-19 melanda Indonesia. Dalam kompetisi tersebut ada 4 kategori yang dipertandingkan, mulai dari kategori Open Pro, Ball Master Long Skateboard, Women Class, hingga kompetisi bagi usia di bawah 15 tahun. Jumlah peserta yang ikut di kompetisi yang digelar selama 3 hari ini mencapai 120 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Selain tuan rumah Malang, peserta juga berasal dari Medan, Balikpapan, Jakarta,
Bandung, Surabaya, Bali, hingga Lombok. Bahkan pihak panitia harus menambah kuota peserta. Pada kompetisi ini menggunakan penilaian standar internasional, sehingga secara tidak langsung para peserta nantinya bisa mengukur kemampuannya jika terjun di kejuaraan dunia. Untuk kompetisinya itu dibagi menjadi 2 hari, yaitu hari ini untuk penyisihan semua kelas dan finalnya besok untuk semua kelasnya juga. Jadi seperti itu kira-kira. Mungkin udah lama ya, setelah pandemi COVID ini hampir 2 tahun tidak ada acara skate kompetisi seperti ini ya. Mungkin ini baru pertama kali setelah ada COVID berjalan selama beberapa tahun. Terus juga selama COVID kemarin. Terus juga baru kali ini ada kompetisi, dan ini termasuk yang terbesar juga setelah putus selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Baru ada ini lagi, ya sesuai ekspektasi, sesuai. Banyak juga yang datang gitu dari luar kota, terus banyak juga yang nggak skate juga mau pengen tahu datang ke sini untuk nonton kayak gitu. Jadi menurut saya bagus gitu, baik. Simon Alfredo melaporkan.